Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang kedua, kami dari kelompok PKM, kelompok 5 yang beranggotakan Najmi Maulida, Putri Alfiani Tahamdi, Putri Dwi Oktaviani, Rizka Puji Lestari, Rizky Satrianis, dan saya sendiri Rabia Umi Hakim. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai hadis riwayat Al-Bukhari tentang penyakit pasti ada obatnya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, pembahasan yang pertama akan segera dipaparkan oleh sahabat Rizka. Kepada sahabat Rizka dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Suara Ika kedengar jelas apa enggak? Iya, udah jelas. Ya, langsung saja. Materi yang pertama yaitu teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qala hadatsani atau ibnu Abi Robahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'in illa anzala lahu syifaan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku atau bin Abu Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan menurunkan obatnya juga. Hadis riwayat Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Rizka. Next, materi berikutnya akan disampaikan oleh sahabat Najmi Maulida. Kepada Teh Najmi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu penjelasan dari hadis yang tadi dibacakan oleh sahabat Rizka. Ya. Itu slide-nya belum pindah ya? Tahu aku yang nge-live? Sebentar teh. Udah. Mana? Belum. Oh, udah. Syarah hadis. Nah, ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya itu riwayat Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usama bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah itu tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lapas lain kecuali kematian. Ungkapan setiap penyakit ada obatnya itu artinya bisa bersifat umum.
Karena itu yang termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter karena belum ditemukan obatnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan semua penyakit tersebut. Namun pengetahuan terhadap obat-obatan tersebut itu tidak disiapkan di hadapan umat manusia, kata Ibnu Qayyim. Nah, sebab ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu hanyalah sebatas yang diajarkan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung pada cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada lawan kebalikannya. Maka setiap penyakit pasti juga ada lawan kebalikannya, yaitu obat yang menjadi lawan penyakit tersebut. Nah, penjelasan dari hadis ini mencakup sebuah penyakit hati, juga penyakit jiwa, dan penyakit anggota badan. Ia juga mencakup pengobatan atau penyembuhannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW itu menyebutkan bahwa kejahilan adalah penyakit, dan beliau menjadikan penyembuhnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Tidak semua orang tepat dalam proses penyembuhannya, sehingga tidak sembuh. Ada obatnya, namun tidak semua orang tahu, gitu ya. Kemudian orang yang mungkin memahami, namun tidak semua orang mempraktekkan dengan benar. Disinilah mengapa kita harus kembali ke ahli. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan orang yang ingin sembuh dari penyakitnya, apalagi yang berhubungan dengan penyakit atau penyakit rusaknya iman. Penting sekali untuk belajar dari orang yang sumbernya terpercaya. Setiap penyakit diberikan disertai dengan obatnya, kecuali penyakit tua gitu. Setiap musibah juga diberikan disertai dengan jalan keluarnya. Terus setiap kesusahan juga diberikan disertai dengan pintu kesenangannya. Jadi tidak ada alasan gitu yang menyebabkan hati merasa susah. Meskipun obat terakhir adalah kematian, karena kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian itu hanyalah sebuah lompatan dari rangkaian perjalanan panjang, yaitu dimulainya menjalani kehidupan tanpa tubuh yang sudah tidak bisa digunakan seperti saat masih hidup di dunia. Tidak ada yang perlu ditakutkan gitu, karena setiap makhluk itu pasti dipelihara oleh penciptanya selagi masih dibutuhkan. Logika berpikirnya setiap barang pasti dijaga dengan baik oleh pemiliknya, selagi barang tersebut itu berharga dan bisa dimanfaatkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Najmi. Next, materi berikutnya disampaikan Putri Alfianita. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, materi selanjutnya ada tentang pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Berdasarkan penjelasan hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan juga bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, dan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Meskipun obat terakhir adalah kematian, karena kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian hanya sebuah lompatan. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena setiap makhluk pasti dipelihara oleh penciptanya selagi masih dibutuhkan. Logika berpikirnya setiap barang pasti dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Berpikirnya setiap orang pasti tersebut juga berharga dan bisa dimanfaatkan. Begitu juga manusia yang dimiliki oleh Allah. Selagi manusia tersebut hidupnya bermanfaat dan masih bisa dikehendaki oleh Allah untuk
tetap hidup dan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mungkin itu saja hikmah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Teh Putri. Selanjutnya Teh Putri Dwi Oktaviani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ayat tentang Al-Quran adalah penawar dan rahmat. Tadi sudah dijelaskan tentang adanya hadis. Sekarang tentang Al-Quran adalah penawar dan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat banyak sekali teladan sekaligus petunjuk kehidupan. Apabila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sebesar apapun buah penyakit, tidak perlu khawatir dan jangan bersedih. Tetaplah berobat dan berusaha agar meraih kesembuhan, kesenangan, dan kebahagiaan. Yakinlah bahwa setiap penyakit diberikan disertai dengan obatnya, dan setiap musibah diberikan disertai dengan jalan keluarnya. Jadi salah satu penawar obat bagi seseorang yang terdapat penyakit adalah dengan membaca Al-Quran salah satunya. Seperti itu. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya dipersilahkan.
Oke, terima kasih kepada sahabat Bubun yang sudah bertanya. Dengan pertanyaan, kalau semua penyakit ada obatnya, lantas bagaimana dengan COVID-19 yang sampai saat ini masih ada? Terima kasih. Oke, kita dari kelompok sedang mendiskusikan dulu jawabannya. 10 menit dari sekarang akan segera dijawab. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Izin menjawab pertanyaannya. Perihal COVID-19 ya. Jadi kan di situ sudah jelas ya, ada hadisnya yang mengatakan bahwasannya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, begitupun dengan COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah itu sudah memerintahkan kewajiban untuk vaksin. Nah, vaksin daripada COVID-19 ini adalah merupakan salah satu upaya ikhtiar untuk mencegah terjadinya penyakit. Nah, jadi intinya setiap penyakit ada obatnya, cuma belum ditemukan atau sudah ditemukan. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, izin menambahkan. Tadi juga sudah dijelaskan sama Teriska bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan salah satu upaya pemerintah mengenai COVID ini adanya vaksin. Nah, terus kenapa sih COVID itu masih ada? Kita lihat juga dari masyarakatnya. Kan ada prokes yang harus ditaati. Nah, masyarakatnya itu menaati prokes tersebut atau tidak? Seperti itu tambahannya. Terima kasih.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik pemaparan materi maupun sesi tanya jawab telah selesai. Kami dari kelompok pamit, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan.